warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Nabila Bulkois, mahasiswa Universitas Terbuka Salut Kedung Uni Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan terkait video praktik pembelajaran sistem pencernaan manusia. Kira-kira ada apa saja sih di sistem pencernaan manusia? Yuk, mari kita bahas bersama. Oke teman-teman, baiklah mari kita saksikan bersama. Ini merupakan sistem pencernaan manusia, di mana pada sistem pencernaan manusia ini dimulai dari mulut. Setelah dari mulut kemudian dilanjutkan dan diteruskan melalui kerongkongan. Makanan yang kita masukkan melalui mulut kemudian dicerna dan masuk ke dalam kerongkongan. Setelah kerongkongan kemudian melewati lambung. Setelah lambung dilanjutkan menuju ke usus halus. Setelah usus halus kemudian lanjutkan melalui usus besar dan kemudian disimpan dalam rektum, dan kemudian feses yang kita hasilkan ini dikeluarkan melalui anus. Oke, baik teman-teman, di sini ada gambar terkait sistem pencernaan manusia. Nah, pada sistem pencernaan manusia ini terbagi ke dalam beberapa hal. Yang pertama, di sini adanya mulut. Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa segala bentuk makanan ini kita proses masuk ke dalam mulut. Nah, dalam mulut ini makanan kemudian dikunyah oleh gigi kita. Setelah dikunyah ini kemudian dicampur, tentu bercampur dengan air liur yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Apa sih kelenjar ludah itu? Kelenjar ludah ini menghasilkan air liur yang mengandung enzim untuk memecah makanan yang kita makan. Untuk selanjutnya, yang kedua, setelah makanan masuk ke dalam mulut, kemudian makanan akan masuk ke dalam tenggorokan kita atau kerongkongan kita, atau yang disebut dengan esofagus. Nah, pada kerongkongan ini yang kemudian akan menghubungkan mulut dengan lambung, makanan didorong menuju ke lambung melalui gerakan peristaltik. Untuk yang selanjutnya, lambung. Dalam lambung ini merupakan sebuah tempat penyimpanan makanan sementara. Di dalam lambung, makanan dicampur dengan asam lambung dan enzim untuk dipecah menjadi bentuk yang lebih halus lagi. Jadi, dalam lambung kita ini berfungsi sebagai tempat penampungan sementara makanan yang kita makan. Setelah dari lambung, kemudian akan dicerna melalui pankreas. Dalam pankreas ini, seperti yang kita lihat di gambar, dalam pankreas ini menghasilkan enzim pencernaan dan hormon insulin yang membantu mengatur gula darah. Jadi, pada pankreas ini akan mengatur segala gula darah apa terhadap makanan yang kita makan atau makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Selanjutnya, sistem pencernaan selanjutnya adanya hati atau liver. Di dalam hati ini akan menghasilkan empedu yang membantu mencerna lemak. Lemak dari makanan yang kita konsumsi, lemak yang masuk ke dalam tubuh kita ini akan dicerna dalam hati atau liver kita. Selanjutnya, kantung empedu. Kantung empedu di sini berfungsi untuk menyimpan empedu yang dihasilkan oleh hati dan melepaskannya ke usus halus saat diperlukan. Selanjutnya, untuk sistem pencernaan selanjutnya adanya usus halus. Dalam usus halus ini merupakan tempat utama penyerapan nutrisi, di mana makanan yang sudah dicerna akan diserap sari-sarinya melalui dinding usus halus ke dalam aliran darah. Jadi, makanan yang sudah kita cerna, makanan yang sudah kita makan setelah melalui tadi mulut, ada kerongkongan, kemudian masuk ke dalam lambung, hati, kemudian pankreas, dan dilanjutkan di empedu ini, nanti dia akan mencerna dan menyerap sari-sarinya melalui dinding usus halus ke dalam aliran darah kita. Selanjutnya, setelah adanya usus halus, kemudian sistem pencernaan manusia selanjutnya adanya usus besar. Dalam usus besar ini menyerap air dan mineral dari sisa makanan yang tidak dapat dicerna untuk kemudian makanan-makanan yang tidak dicerna ini akan membentuk sebuah feses atau nanti akan menghasilkan kita kotoran-kotoran manusia. Selanjutnya, setelah di usus besar, sini adanya rektum, di mana
rektum ini, sini rektum. Rektum ini merupakan tempat penyimpanan feses sementara sebelum feses itu dikeluarkan oleh tubuh kita. Jadi sebelum kita mengeluarkan kotoran kita atau sebelum kita BAB, ini kotoran kita atau feses kita terlebih dahulu disimpan di dalam rektum. Nah, selanjutnya yang ke-9, anus. Ini merupakan anus, di mana anus ini merupakan lubang tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi seperti yang tadi kita sudah bahas bersama terkait sistem pencernaan manusia, dimulai dari makanan akan masuk ke dalam mulut kita, setelah masuk ke dalam mulut akan dicerna, akan masuk ke dalam kerongkongan, setelah kerongkongan maka akan masuk ke dalam lambung kita, di mana dalam lambung ini akan menyimpan sementara makanan-makanan yang kita makan, yang kita konsumsi. Selanjutnya dari lambung akan dicerna melalui usus halus. Setelah usus halus akan dilanjutkan ke usus besar, dan setelah usus besar makanan-makanan yang kita makan, yang kita konsumsi akan disimpan sementara sebelum kita mengeluarkan feses akan disimpan di dalam rektum. Kemudian setelah kita simpan, kemudian akan dikeluarkan makanan-makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita setelah kita melalui proses pencernaan tadi, kemudian akan dikeluarkan melalui anus dalam bentuk feses. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Sampai jumpa di video praktik selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.